Bank Indonesia, pelonggaran GWM ya, giro wajib minimum, sehingga kami juga ada support dana yang besar ya, untuk kalau nanti alokasi 220.000 ini habis, kami sudah bisa menyiapkan juga dengan jumlah yang cukup besar. Tetapi untuk kelompok masyarakat juga diantaranya kami dorong yang tidak punya gaji, seperti tukang bakso, tukang sayur. Jadi Presiden perintahkan saya jangan hanya yang punya gaji, tetapi yang tidak punya gaji tapi punya penghasilan, seperti tukang bakso, tukang sayur ya, seperti itulah, itu harus diberikan dan kita sudah lakukan itu. Gaya-gayaan ngebacot bikin program 3 juta rumah subsidi buat rakyat, tai. Sekarang rakyat mau beli rumah subsidi syaratnya harus punya gaji 12 juta. Standar gaji UMR aja di Indonesia cuma 5 juta. Terus subsidinya di mana? Tolol. Kalau bacot yang paling enak, ujung-ujungnya cuma omon-omon, monyet. Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman Marwar Sirait kembali mengubah syarat minimal gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta rupiah, namun kini naik menjadi 14 juta rupiah. Ara mengatakan perlu landasan hukum yang jelas mengenai regulasi ini. Ia bakal merilisnya dalam waktu dekat. Perubahan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik. Regulasi mengenai syarat maksimal gaji ini akan difinalisasikan dalam waktu 3 pekan ke depan. Batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah 7 juta rupiah dan yang sudah berkeluarga 8 juta rupiah sesuai dengan keputusan Menteri PUPR. Termasuk regulasi ini menyesuaikan standar desil 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi. Sekarang saya merasa marah sekali, sebagaimana saya sebagai pengembang perumahan merasa ditipu, merasa dibohongi, merasa diprank oleh Menteri ARA, Menteri Kawasan Permukiman dan Perumahan, dengan pernyataannya yang terlihat di media seakan-akan kinerjanya bagus, seakan-akan programnya bagus, tapi pada kenyataannya di lapangan nol dan tidak ada sama sekali. Menteri ARA menyatakan bahwa penerbitan IMB bisa selesai dalam waktu 30 menit. Ini adalah PBG ya, dari lambat menjadi cepat, tidak sampai 1 jam, bisa 14 menit. Jadi kebijakan ini yang tadinya bayar jadi gratis, dan yang tadinya lama jadi cepat. Bohong itu semuanya. Seandainya ada bapak saya, kalau tidak pakai orang dalam, jangan harap. Karena pernyataan bapak ini, saya mengurus IMB mengikuti tahap demi tahap tanpa orang dalam, 2 bulan tidak selesai. Padahal IMB dari beberapa tahapan pertama saja, baru KRK sudah hampir 2 bulan. Sekarang pun belum selesai. Padahal semua berkas kita sudah lengkapi. Gara-gara pernyataan bapak ini yang mengatakan IMB dipermudah, sehingga saya mengurus IMB tanpa orang dalam, akhirnya terhambat perizinan IMB saya. Karena dulu saya mengurus IMB, saya pakai orang dalam. Yang kamu banggakan itu yang program perizinan yang 1 pintu. Ya benar, memang 1 pintu. Yang permasalahannya banyak jendelanya. Kemarin tiba-tiba kita tersentak-sentak. Orang bilang apa, kesaktian luar biasa. Dari Oktober, November, Desember, Januari 40.000 rumah sudah dibangun. Bagaimana mempertanggungjawabkan itu? Tadi saya tanya sama Bung Fahri sebelum acara, itu betul itu 40.000? Dia bilang itu waktu dibangun zaman Jokowi. Ya jangan diklaim dong. Jangan dong kerbau punya susu sapi punya nama gitu loh. Bahwa kemudian seolah dalam 4 bulan hampir semua teman-teman kontraktor kontak saya. Gimana ngitungnya yang 40.000 rumah dalam 4 bulan APBN-nya belum kelar. Ya teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Ya memang janji dari Marwar Sirait ketika dia baru saja diangkat sebagai Menteri Perumahan oleh Prabowo Subianto, maka akan membangun ya 3 juta rumah. Nah teman-teman, tentu 3 juta rumah ini sangat banyak sekali teman-teman. Dan setelah itu di tahun 2025 ini ada syarat di dalam membeli rumah subsidi pemerintah. Ya, di sini dikatakan ya gaji maksimal beli rumah subsidi lajang 12 juta, kawin 14 juta. Nah, ini syaratnya teman-teman ya, gaji maksimal beli rumah subsidi lajang 12 juta, kawin 14 juta. Nah, sedangkan UMR saja yang mungkin bisa saja 5 jutaan teman-teman. Sedangkan syaratnya 12 juta dan 14 juta. Nah, apakah masyarakat mampu dengan hal itu? Ya, siapa saja masyarakat yang memiliki pendapatan 12 juta atau 14 juta.
itu sesuatu hal yang sangat-sangat bisa kita katakan ya pasti masyarakat tidak sanggup di dalam membeli rumah tersebut. Nah, di sini dikatakan Menteri Perumahan dan Kawasan Pemukiman PKP Marwar Sirait kembali mengubah syarat maksimal gaji untuk bisa mendapatkan rumah subsidi. Sebelumnya syarat penerima subsidi dengan status menikah harus memiliki gaji maksimal 13 juta ya, namun kini naik menjadi 14 juta. Nah, saya hormati Kepala BPS dan rapat kabinet itu dari data yang dikeluarkan BPS kita sepakati buat Jabodetabek ya, kalau di Sinjel 12 juta, kalau sudah nikah 14 juta. Sepakat ya, ini berubah lagi dari kemarin, tapi bagus, ini kabar baik, artinya makin banyak yang bisa dapat manfaat sebut arah di kantor Kementerian PKP Kamis 10 April 2025. Namun perlu landasan hukum yang jelas mengenai regulasi ini. ARA bakal merilisnya dalam waktu dekat. 21 April akan keluar surat keputusan Menteri mengenai kriteria MBR. Jadi kami akan konsultasi dengan Menteri Hukum dan Kepala BPS sebut ARA. Perubahan ini merupakan rekomendasi dari Badan Pusat Statistik BPS. Sekretaris Jenderal PKP Didi Khoirul menyebut bakal memviralkan regulasi mengenai syarat maksimal gaji ini dalam waktu 3 pekan ke depan. Batas penghasilan MBR membutuhkan keputusan Menteri PKP karena sebelumnya bahwa keputusan Menteri PUPR saat ini lagi dibahas BPS dan PKP ya, dan mempertimbangkan beberapa kajian dari jadi target yang jadi target kemarin dengan ditetapkan 21 April 2025 ya, kata Didi. Nah, kemudian teman-teman, beberapa tahun lalu batasan maksimal penghasilan per bulan untuk lajang adalah 7 juta dan sudah berkeluarga 8 juta. Nah, ini teman-teman ya, dulunya itu 7 juta dan sudah berkeluarga 8 juta. Nah, sedangkan 7 juta saja masih ya agak susah teman-teman ya, dan 8 juta apalagi sekarang ini ya lajang 12 juta sedangkan yang sudah menikah 14 juta ya. Ini masyarakat siapa yang memiliki pendapatan yang seperti ini? Nah, sesuai dengan keputusan Menteri PUPR nomor 242 bahwa termasuk regulasi ini menyesuaikan standar desel 8 penghasilan masyarakat di setiap provinsi. Tim kami lagi bangun mekanisme untuk rekonsiliasi data. BPS ini sudah punya data tunggal ekonomi nasional di mana akan menjadi referensi program bantuan pemerintah apapun, sebut Kepala BPS Amalia Adininggar Widisati dalam rapat yang sama. Nah, ini teman-teman yang disampaikan oleh Menteri Marwar Sirait tentang syarat ya, bahwa gaji yang lajang 12 juta dan juga yang sudah menikah 14 juta. Nah, di sini dikatakan tengok lagi syarat gaji jika ingin beli rumah subsidi. Lajang 12 juta, menikah 14 juta. Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman PKP Marwar Sirait akan siap menerbitkan keputusan Menteri atau Kepmen terkait kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah MBR penerima subsidi rumah subsidi pada 21 April 2025. Ya, kabar baiknya tanggal 21 April kita akan mengeluarkan surat keputusan Menteri yang menyangkut kriteria dan ukuran masyarakat berpenghasilan rendah, ujar ARA di Jakarta dikutip Antara. Kemudian rencana penerbitan Kepmen pada 21 April bertepatan dengan Hari Kartini. Terkait Kepmen tersebut, Kementerian PKP akan berkoordinasi dengan Kementerian Hukum dan Badan Pusat Statistik BPS. ARA kembali melonggarkan batas penghasilan MBR penerima
rumah subsidi untuk yang sudah menikah di kawasan Jabodetabek menjadi 14 juta. Penting sekali kita sampaikan kriteria MPR, jadi kita sepakati buat di Jabodetabek kalau di Lajang 15 juta, kalau di sudah menikah 14 juta. Ini kabar baik yang artinya makin banyak yang bisa mendapatkan manfaat, kata Marwar Sirait. Nah, kemudian teman-teman ya, apa yang disampaikan oleh Marwar Sirait lagi mengenai rumah subsidi ini. Dalam kesempatan sama, Komisioner Badan Pengelola Tabungan Perumahan Rakyat BP Tapera, Heru Budio Nugroho menyampaikan bahwa pelonggaran batas maksimal penghasilan MPR penerima rumah subsidi menjadi 14 juta tersebut untuk memudahkan MPR dalam memiliki rumah susun rusun subsidi guna mengatasi backlog ya perumahan di kawasan perkotaan. Alhamdulillah MPR 14 juta karena yang menjadi konkret untuk pendekatan ke depan terkait dengan backlog di perkotaan tidak mungkin hanya mengandalkan rumah tapak yang lokasinya sudah semakin jauh dikarenakan harga tanah yang semakin tidak terjangkau, katanya. Nah, sementara untuk hunian vertikal atau rumah susun itu harganya jauh berbeda, lebih mahal dibandingkan dengan rumah tapak, biaya konstruksi dan sebagainya. Harga per unitnya dengan luasan yang seakan semakin akan berbeda. Dengan demikian perlu ada penyesuaian batas penghasilan MPR penerima rumah subsidi. Kalau 8 juta nanti khawatirnya MPR tidak sanggup untuk membayar cicilan untuk rusun subsidi. Namun dengan penyesuaian batas penghasilan MPR penerima rumah subsidi 14 juta, maka akan banyak segmen masyarakat yang mungkin akan bisa masuk atau sanggup mencicil pembayaran rusun subsidi tersebut. Nah, ini teman-teman, berikan komentar Anda. Sampai jumpa di video berikutnya.